Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratul ulama wal asatidh wal masyayikh, ashab al ma'ahid, ashab turuq sufiyah, hadaratul asai syuriyah, Kiai Haji Ahmad Lutfi, Kiai Haji para kiai-kiai yang ada di sini, tidak bisa sebut namanya karena nggak tahu namanya. Ketua cabang NU Depok, anggota DPRD Depok, pengurus Masjid Ar-Rahman, sebenarnya harus dikasih Nurur Rahman atau Baitur Rahman atau Fadlur Rahman. Kalau Rahman saja nggak boleh, sama dengan Allah, Allah aja nggak boleh. Abdullah, Nurullah boleh, Baitullah boleh, tapi Allah saja nggak boleh. Sama dengan Ar-Rahman juga nggak boleh. Diperbaiki aja. Dua nama saja, Allah dan Ar-Rahman yang nggak boleh. Lainnya boleh. Al-Latif, Al-Karim, Al-Aziz boleh. Dikasih Abdul boleh, dikasih Abdul gak apa-apa. Namanya siapa? Aziz boleh. Namanya siapa? Abdul Aziz ya boleh. Ya kalau namanya siapa? Allah gak boleh. Harus Abdullah. Begitu pula Rahman. Namanya siapa? Rahman gak boleh. Abdur Rahman. Lainnya Allah dan Rahman boleh. Rahim boleh. Namanya Rahim boleh. Para jamaah yang hadir, alhamdulillah, persis hadzal yaum, yaumun mubarak, yaumun sa'id lil ummatil islamiyah, yaumun yuladu fih nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla 15 qarnan. 15 abad yang lalu, pada hari tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkan seorang Nabi Rasul di sana di kota Mekah, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang primitif, buta huruf, penyembah batu, tidak ngerti akhlak, tidak mengerti aturan, undang-undang, pendidikan, tidak ngerti etika, pergaulan, nggak ngerti. Masih primitif. Ini yang ngomong Quran, bukan saya. Yang ngomong Quran. Bangsa Arab, orang Mekah terutama, orang Arab pada umumnya, 15 abad yang lalu, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, dalam keadaan dari sisi peradaban, kemajuan, ummiyin, buta huruf, dari sisi agama, dhalalim mubin, sesat yang sangat sesat. Paham tidak? Nabi Muhammad diutus memperbaiki umat seperti itu, membangun umat yang seperti itu. Dari sisi ilmu nol, aturan, akhlak, budaya, kemajuan nol. Dari sisi agama dalam keadaan dhalalim mubin, sesat. Yang menegaskan seperti itu bukan saya, tapi Al-Qur'an. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi bangsa Arab itu waktu Nabi Muhammad diutus, walladzi ba'atha fil ummiyin, bangsa yang buta huruf dari sisi peradaban, dari agama. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walhasil jahiliyah. Nah, caranya Nabi Muhammad membangun umat seperti itu gimana caranya? Kalau bangun Depok gampang, bangun Pasir Putih gampang, orang udah pinter-pinter, soleh-soleh, berakhlak, bertakwa, beribadah, gampang, tinggal dorong aja maju dikit. Kalau bangun umat seperti tadi itu gimana caranya? Nah, pertama, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Disampaikan kepada umat jahiliyah apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Diperdengarkan ayat Quran. Suatu ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, Umar belum masuk Islam, nggak usah Sayyidina, belum masuk Islam ini, pulang dari padang pasir habis berburu, masuk kota Mekah, mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail sudah masuk Islam. Umar mendengar itu marah, pergi ke rumah adiknya tersebut, Fatimah. Sampai di rumah adiknya lagi baca Quran. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Al-Quran sebagai kitab yang memberi peringatan kepada siapapun yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Ar-Rahman yang maha kasih sayang, Al-Arsy istawa yang berkuasa di atas alasy. Itu Umar mendengar adiknya baca surat Toha, lemes pak. Apa bahasannya, ngelumpruk, lemes. Yang tadi mau marah, dah nggak punya tenaga apa-apa. Kita kalau dengar baca Quran lemes nggak ini? Kita kalau dengar orang baca Quran enak, lemes nggak? Hatinya lemes nggak? Mau marah, mau jengkel, mau dongkol, mau bertengkar. Ada orang baca Quran, hilang gak itu rasa dongkolnya itu? Apa semakin menjadi-jadi? Umar ini yang masih jahiliyah mendengar surat Toha dibaca adiknya, langsung hilang semua marahnya, nafsunya hilang semua. Bahkan akhirnya coba saya mau baca, dibaca sambil gemetar. Kemudian setelah selesai baca, Umar tanya, Aina Muhammad? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam dengan para sahabat yang senior-senior. Berangkatlah Umar ke sana, ngetok pintu. Para sahabat ketakutan. Ini Umar mau marah-marah ini, mau apa ini? Orangnya terkenal galak, terkenal apa? Jawara kalau bahasa Banten ya. Terkenal preman. Ketakutan. Nabi dengan tenang membuka pintu, Umar masuk, kemudian menyatakan masuk itu berkat doa Nabi Muhammad, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham
alias Abu Jahal. Jadi Nabi berdoa, salah satu Umar ini bukan boleh masuk Islam. Yang masuk Islam Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham, Abu Jahal tidak dapat hidayah. Nabi doanya cuma salah satu sih ya. Kalau bi Umaran gitu, 2 Umar masuk Islam semua itu. Kan salah satu Umar. Dah. Itu artinya apa? Artinya Quran kalau dibaca membawa hidayah, petunjuk, jalan yang benar, hidup yang benar, akhlak yang baik, perilaku yang benar, sehari-hari benar, di dalam keluarga benar, di tengah-tengah masyarakat benar, kalau selalu membaca Al-Quran. Baca Quran tidak? Betul? Apa cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, la ilaha illallah, Rasulullah Muhammad, tahlilan, itu bukan baca Quran. Baca Quran dari awal, akhir hatam, balik lagi, terus sebulan sekali hatam, nggak apa-apa, syukur seminggu sekali, agar kita selalu mendapatkan hidayah. Quran itu syair ya bukan, puisi ya bukan, tapi ada syairnya. Kitab sejarah bukan, tapi ada sejarahnya. Kitab teknologi kemajuan bukan, ilmu alam, astronomi, geografi bukan, tapi ada ilmu pengetahuannya. Kitab apa? Sajak bukan, tapi ada sajaknya. Itu Quran itu. Dihafal gampang. Coba anak kecil, orang Indonesia bukan orang Arab, ngapalin Quran gak ngerti artinya, gampang. Ayo diganti sekarang, ngapalin kitab sucinya Buddha, orang Cina itu, bahasa Cina. Kitab sucinya Hindu, bahasa India. Satu lembar saja suruh ngapal dan tidak ngerti artinya, suruh ngapal satu lembar bahasa Cina, bahasa Hindu, bahasa India. Kalau bisa hafal 1 bulan untung. Tapi Quran anak kecil atau kita anak gede juga nggak ngerti artinya kan? Tapi ayo hafal, ngapalin 1 halaman. Saya jamin paling lama setengah jam udah hafal 1 halaman. Setengah jam hafal sudah, asal bisa bacanya ya. Tapi kalau ada kitab suci bahasa India, bahasa Cina, ayo hafalin. Sama-sama nggak ngerti artinya, sama-sama. Saya aja nggak sanggup. Paham tidak? Suatu ketika, ini dongeng terus ini, tapi harus ambil hikmahnya. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, agamanya Buddha, mendengar ada agama Islam di Rengas Dengklok, Kerawang, tahun 1400 ini, tahun 1410. Di Rengas Dengklok ada kiai namanya Syekh Hasanuddin, datang dari Cina, orang Cina ini, baca Qur'annya enak, maka dipanggil Syekh Quro. Quro itu qori, paham ya, namanya Syekh Hasanuddin. Baca Qur'annya enak, suaranya enak, dipanggil Syekh Quro. Raja Siliwangi marah, berangkat dari Bogor, dari selatan lah, menuju Rengas Dengklok. Akan saya bunuh itu penyebar agama baru ini. Sampai di sana ada santrinya, perempuan cantik, lagi baca Quran, suaranya enak, langsung lemes, ngelumpruk. Jangankan mau marah, lihat anak cantik lagi, wah udah langsung. Namanya Subang Larang namanya. Anaknya Ki Gede Tapa. Langsung lamar, namanya raja, udah kalau lihat orang cantik langsung lamar aja, langsung raja. Ya kata Syekh Quro, silahkan, tapi kamu harus masuk
Islam. Oke, nggak apa-apa masuk Islam, baca syahadat. Ada mas kawinnya apa? Tasbih. Saya cari gampang, nggak ada di sini. Ada di Arab sana. Udah saya ke sana terbang. Begitu mau terbang, bacanya hong, nggak bisa terbang. Dicoba sekali lagi, hong, macet. Hong, nggak bisa terbang. Biasanya bisa terbang, biasa kalau hong bisa terbang. Kata Syekh Quro, kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim, baru hong. Hongnya dibaca. Bismillah dulu. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim, hong. Terbang, tidak lama datang bawa tasbih. Yang penting nih dongeng yang penting. Terjadi perkawinan Prabu Siliwangi dengan perempuan muslimah namanya Subang Larang, maka Islam akan tersebar di Jawa Barat. Jawa Barat bukan Jawa Barat kayak sekarang, Jawa bagian barat, bukan provinsi Jawa Barat, Jawa bagian barat. Nanti Prabu Siliwangi ini akan punya anak. Pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Itu yang akan membangun kerajaan Banten, kerajaan Jakarta, Betawi sini, seluruh Jawa Barat masuk Islam, kecuali Patih Pucukumun dengan suku Badui di Malimping, tetap agamanya Sunda Wiwitan, Karuhunan, tapi nggak musuh Islam, nggak sampai sekarang. Nanti punya anak nomor 2 namanya Syekh Somadullah Ki Kuwu Cirebon. Kuwu itu wali kota lah, Kuwu itu kepala daerah Kuwu Cirebon. Yang ketiga anaknya namanya perempuan Rara Santang. Siapa? Nanti dinikah oleh Habib Abdullah Azmat Khan. Namanya Rara Santang ini Syarifah Mudaim. Rara Santang punya nama Syarifah Mudaim, dinikah oleh Sayyid Abdullah Azmat Khan, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi masuk Islamnya Jawa Barat ini bibarokati qiraatil. Ayo Jawa Barat, masuknya Islam seluruh Jawa Barat ini bibarokati qiraatil, karena Subang Larang tadi. Oleh karena itu pengurus Nahdlatul Ulama harus bisa baca Quran dengan benar, mujawwad, tajwid, nggak pelentang-pelentong, memalukan, menjijikkan. Saya kalau dengar ada orang ceramah, ustadz baca Qurannya berantakan, tajwidnya menjijikkan, walaupun pakai sorban, walaupun pakai gamis, baca Quran. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, bahkan dapat laknat dari Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Qurannya melaknati, nggak mau dibaca dengan sembarangan, harus pakai ilmu tajwid. Kalau yang belum bisa, ayo belajar. Yang tua-tua belum bisa, ayo belajar. Saya udah tua, tinggal matinya saja. Ya justru akan mati itu harus belajar. Saya masih kecil, justru masih kecil itu harus belajar. Saya masih muda, yang muda harus belajar. Baca Quran. Wah, ini kalau saya ceritakan isinya Quran panjang lebar, Pak. Isinya Quran panjang lebar, Pak. Kejadian di Palu, gempa, 2 desa ditelan,
terus buminya tuh berjalan kan di TV ya, di TV kan bumi buka, 2 desa ditelan, terus jalan, tertutup lagi jalan. Di Qur'annya ada, tapi saya sendiri nggak paham, setelah kejadian baru paham. Waktu baca ayat ini berkali-kali, ya apal, saya hafal, nggak ngerti artinya saya. Begitu kejadian tsunami di Palu baru paham. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman seandainya bumi itu membuka menelan kamu sekalian, bumi itu berjalan? Ya Allah, ini namanya apa? Verifikasi namanya. Yang terjadi kemarin, tahun kemarin di Palu, di Quran sudah dising. Ada lagi kemajuan iPhone nih, kemajuan medsos. Yang positif banyak, tapi negatifnya juga banyak. Di Quran sudah disinggung. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Awas, hati-hati, kamu jangan terpengaruh dengan berita bohong. Orang adu domba, hammaz, suka adu domba, lamaz, mencaci maki, masya'im binamim, kesana kemari bawa berita bohong. Manna'in lil khairi, menghalangi kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, athimin, dosa besar. Ayo, medsos begitu enggak? Akibat negatifnya, positifnya banyak. Ada ilmu, ada macam-macam ilmu pengetahuan, kitab apa saja, buku apa saja di medsos ada, di Google ada. Tapi kalau medsos di tangan orang jahat, maka medsos ini akan jadi alat menjelek-jelekin orang. Lamazin, akan adu domba, hammazin, halafin mahin, memberi berita bohong, masya'in binamim, fitnah kesana kemari, manna'il khairi, mencegah, menghalangi kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, atimin, terjumus dalam dosa besar. Begitu enggak? Ini Quran sudah 15 abad yang lalu menyinggung masalah ini. Ya. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad menyampaikan kepada bangsa Arab yaitu Al-Quran, maka teruskan ke langkah kedua, wa yuzakkihim, membangun kepribadiannya. Orang primitif, nggak pernah sekolah, nggak mengerti ilmu pengetahuan, dibangun pribadinya sehingga pribadinya punya karakter, punya prinsip, punya nilai-nilai, punya norma, punya harga diri. Kemarin buta huruf, kemarin nggak ada harganya orang itu. Mereka ini setelah dididik oleh Nabi Muhammad seperti disulap, menjadi orang yang punya visi misi, cita-cita, kepribadian. Ya Allah, ya coba Sayyidina Umar, preman, jawara, sudah pernah bunuh orang, sudah pernah merkosa orang, mabok-mabokan. Umar itu begitu masuk Islam punya prinsip, benar, salah, adil, khianat, amanah, khianat, adil, zalim, benar, salah, khair, syar, baik, buruk. Sekolahnya berapa tahun itu? Ngajinya berapa tahun itu? Tidak bertahun-tahun. Begitu jadi muridnya Nabi Muhammad, Umar yang preman, Umar yang jawara, Umar yang bajingan, langsung menjadi manusia yang soleh. Pernah bunuh, pernah ngubur anak perempuannya hidup-hidup, pernah punya anak perempuan dikubur. Umar itu pernah merkosa perempuan, laku belum Islam, minum arak, pekerjaannya itu sih. Begitu masuk Islam, tidak bertahun-tahun, tidak lama, tidak butuh waktu lama, langsung menjadi orang yang
muzakkah, tazkiyatun nafas. Apa? Orang yang punya prinsip. Contoh, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri NU. Beliau ditangkap Jepang, diperintah sujud ke arah timur, nyembah kaisar, tidak mau. Disiksa, digebukin, tetap tidak mau. Padahal kalau pura-pura nggak apa-apa. Ada orang tertekan, dipaksa nyembah berhala, kan nyembah pohon ya, karena takut mati, pura-pura hatinya tetap iman, nggak apa-apa. Dulu pernah terjadi, Sayyidina Yasir diperintah murtad oleh Abu Jahal, nggak mau, bunuh. Istrinya Sumayyah disuruh murtad, nggak mau, bunuh. Tinggal anaknya Ammar bin Yasir, pura-pura murtad supaya selamat, gak dibunuh. Setelah dia selamat, lari ke Rasulullah sambil nangis, ya Allah, saya baru saja murtad, pura-pura tapi hati saya tetap iman. Turun ayat Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang dipaksa karena kalau tidak akan diancam dibunuh, tapi hatinya tetap iman, mutmainnun, tumakninah, yakin betul dengan iman, walaupun mulutnya pura-pura murtad, tidak apa-apa. Itu Kiai Hasyim Asy'ari, kalau mau saja pura-pura sujud ke timur, selamat, tapi tidak mau. Sampai di penjara, digebukin oleh Jepang, ditemani santrinya namanya Solihin dari Cirebon, Babakan Ciwaringin. Namanya orang ini punya prinsip, punya karakter, punya nilai namanya, punya kepribadian, punya jati diri. Ini yang ada ini, anak-anak muda punya karakter enggak? Enggak jawab. Punya karakter enggak? Tidak mudah terpengaruh. Ada yang ngiming narkoba, betul? Ada yang ngajak minum-minum, diajak merampok, mengedarkan narkoba, dapat uang besar, betul? Alhamdulillah, punya karakter, punya prinsip namanya. Walaupun hidup melarat, pas-pasan, tapi diperintah ngedarkan narkoba, nganter narkoba, uang besar, enggak. Itu namanya orang punya karakter, punya prinsip namanya. Walaupun kelihatannya rendah, kerja nyapu, kerja jadi pelayan, jadi pesuruh, tapi rezekinya halal. Daripada mengedarkan narkoba, uang besar tapi uang haram. Dia punya prinsip. Gaji pas-pasan, tidak ngobek, tidak maaf anggaran, tidak manipulasi anggaran, tidak korupsi. Namanya orang punya prinsip. Ini berkat Nabi Muhammad melakukan pendidikan namanya tazkiyatun nafas. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Semua para sahabat Nabi orang-orang yang mempunyai prinsip, gak mau luntur dari prinsipnya, gak gampang surut dari prinsipnya apapun resikonya. Wah, kalau pemuda sini apa namanya, Pasir Putih ya, Pasir Putih sebutnya kayak sahabat namanya. Kalau pemuda-pemuda di sini semuanya punya prinsip, semuanya punya hidup yang benar, nggak mau belok-belok walaupun dirayu dengan uang. Wah, ya berarti Pasir Putih pemudanya kayak sahabat berarti. Udah, mari kita belajar. Kita belajar mempertahankan prinsip. Tidak mudah dirayu, diancam, tidak.
wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai martabat sebuah umat bangsa, coba desa lah, nggak usah umat, desa Pasir Putih ini, kelurahan Pasir Putih, kecamatan Sawangan, dinilai dari apanya? Orangnya kaya-kaya? Bukan. Orangnya pinter-pinter? Bukan. Orangnya jagoan-jagoan? Bukan. Apa? Akhlaknya. Waduh dah, kalau masuk Pasir Putih sepeda motor nggak usah dikunci, aman. Begitu enggak? Begitu enggak? Begitu enggak? Enggak, di sini begitu enggak? Enggak. Jangan khawatir, masuk ke desa Pasir Putih aman. Sepeda motor nggak usah dikunci, tas nggak usah diawasin. Tinggal aja kita tinggal kemana, tasnya selamat utuh. Orangnya akhlaknya baik-baik, walaupun misalkan walaupun orangnya ya nggak pinter-pinter amat, nggak kaya-kaya amat, bukan jagoan, tapi akhlaknya, budayanya, karakternya, kepribadinya. Wah, ingin begitu nggak? Atau nggak, sudah kita kurangi lagi lah. Masjid Baitur Rahman ini aman. Kamu ke wudu, ke air wudu, kamu ke toilet, tinggal aja tas yang sini. Isinya uang aman. Sepeda motor depan nggak usah dikunci, aman. Begitu nggak? Tidak. Coba. Kalau pemuda di sini, masyarakat jamaah Baitur Rahman seperti itu, berarti seperti sahabatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar tanya bajingan, begitu dididik oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran, menjadi orang yang sangat-sangat jujur, punya prinsip, punya cita-cita, tidak bisa belokkan atau dirayu atau diancam. Dah, kalau sudah punya akhlak seperti itu, apa? Kata Quran satu lagi Nabi Muhammad, wa yu'allimuhumul kitab, harus dididik, diisi dengan ilmu. Pemuda Sawangan, pemuda Pasir Putih, jamaah masjid Baitur Rahman, akhlaknya sudah baik, Quran sudah bisa baca, akhlaknya baik. Satu lagi, harus cerdas. Harus apa? Berilmu. Supaya baca Qur'annya benar dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang ngarang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Kalau mau baca kitab kuning dengan benar, harus ngerti ilmu nahwu. Ilmu nahwu, grammar yang ngarang Imam Sibaweh. Kalau ingin ngerti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaifnya maqtu', munqati', mauquf, mursal, mu'an'an, mu'allal, harus ngerti ilmu mustalahul hadis. Yang ngarang pertama kali mustalah hadis Imam Syihabuddin Romahurmuzi, wafat tahun 99 Hijriah. Kalau mau ngerti kesusastraan bahasa Arab, bahasa Al-Quran kok indah banget, gimana cara mengetahui keindahannya? Namanya ilmul balaghah. Ilmu balaghah ada 3, ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Yang pertama kali menggagas ilmu balaghah Imam Amr bin Ubaid, wafat tahun 132 Hijriah. Kalau mau ngerti tafsir, baca kitab yang lengkap, Tafsir At-Tabari 10 jilid. Itu karangan Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau mau ngerti ilmu usul fikih, prinsip-prinsip jurisprudensi dalam Islam, baca Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i. Imam siapa? Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, wafat tahun 204 di Mesir.
Kalau mau ngerti apa? Kalau mau ngerti ilmu qaid fikih, kaidah fikih, harus baca kitab ilmu kaidah fikih Al-Asbah wan Nadhair karang Imam Suyuti. Ini membangun intelektualitas dalam agama Ayo, setelah pemuda masjid, setelah aktivis masjid di Baitur Rahman ini baca Quran sudah pandai, sudah benar, akhlak sudah baik, ayo tinggal memahami ilmu agama. Tidak cukup hanya bisa ceramah sana kemari tapi nggak ngerti nahwu, nggak ngerti sharaf, nggak ngerti balaghah, mustalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat Islam, peradaban Islam, sejarah Islam. Dikira gampang menjadi ustaz? Baru dikatakan ulama kalau dia paham ayat Quran, ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada yang sudah baku, ada yang perlu tafsiri, ada mutlaqah absolut, ada muqayyadah terikat, ada ammah general, ada khusus spesial, ada maknanya hakiki realistis, ada maknanya majazi metaforis, ada nasikhah yang menjelit, ada mansukhah yang jilid. Itu baru ulama itu kalau ngerti seperti itu. Hadis ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Itu dari si konten, dari si riwayat ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dhaif ada munqati', maqtu', mauquf, mu'allal, mursal. Baru kiai itu, baru ustaz itu. Kalau ngerti itu jangan bilang ulama. Walaupun ceramahnya enak, paling tukang dongeng itu namanya. Harus ngerti ilmu ushul fiqh, ijma, qiyas. Ijma ada 2, qiyas ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Baru kiai itu kalau ngerti itu. Paham enggak? Paham tidak? Baru ulama namanya. Belum nanti ditambah dengan ilmu kalam. Sifat yang 20 itu, sifat nafsiyah, sifat zatiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Apalagi ta'alluq saluhi, ta'alluq tanjizi. Ini baru ulama namanya, bukan hanya sekedar saudara-saudara. Ini baru ilmu keislaman. Belum nanti ditambah dengan apa? Dengan ilmu-ilmu kekinian, ya IT, ilmu sosial, ilmu apa, komunikasi, ilmu administrasi manajemen, ilmu jurnalistik, pemberitaan. Itu nanti tambahan itu sebagai alat untuk menyempurnakan dakwah Islam. Tapi si kiainya ini ilmu Islam dulu harus paham, baru ditopang dengan perangkat-perangkat ilmu sosial, antropologi, manajemen, administrasi. Itu baru maju itu, nanti masjid Baitur Rahman maju seperti itu. Udah paham? Wa yu'allimuhumul kitab. Yang ngomong gini Quran loh. Yang ngomong begini Quran, bukan saya, bukan. Ini Quran ini. Sudah berilmu. Tadi coba baca Quran benar, akhlak baik, ilmu punya, sarjana lah, sarjana S2, S3. Satu lagi kata Quran, wal hikmah, apa? Wisdom. Orang yang hatinya bersih akan mendapatkan direct illumination, nurun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya yang diberikan oleh Allah langsung kepada hatinya orang itu, tanpa belajar, tanpa dapat dari sekolahan, dia dapat kebenaran, dapat petunjuk. Sautuhu sautul haq, ucapannya benar. Kalimatuhu kalimatul haq, mau'idhahnya benar. Mauqiful haq, sikapnya benar. Khutwatul haq, langkahnya benar. Paham tidak? Ini orang punya hikmah, bijak, arif, punya wisdom. Bukan hanya punya ilmu,
punya ilmu saja belum cukup, punya wisdom, punya cahaya dalam hatinya. Dari mana cahaya itu? Bukan dari sekolah, bukan dari kuliah, dari Allah. Direct illumination melalui khawatir, lintasan yang dibawa oleh malaikat. Namanya apa? Ilham, kasful ghaib, ma'rifat, ilmul yakin, ilmu laduni. Bukan dari buku, bukan dari pengajian, bukan dari sekolah, langsung dari Allah. Yang bawa siapa? Malaikat. Namanya khawatir malakutiyah, masuk dalam hati. Di dalam hati ada wadah, ada tempat namanya dzauq, intuisi. Intuisi ini sumber dari segala inspirasi. Nah, kalau tidak diisi dari malaikat, nanti inspirasi datangnya dari setan, hawa nafsu. Isinya apa? Interest, harus menang, harus jagoan, harus, itu interest namanya. Atau hasrat, harus banyak uang, banyak rumah, banyak mobil, banyak perusahaan, banyak istri juga nanti. Ini kalau bisikannya dari hawa nafsu. Terserah, ayo terserah. Kita ini mau hati kita, intuisi kita, sumber inspirasi kita, apa mau diisi khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat, ilham, kasyaf, ilmu, ma'rifat, atau mau diisi oleh setan, takabur, hasud, jengki, apalagi riya, ujub, sum'ah, su'udon, fitnah. Ayo pilih mana itu? Terserah, terserah. Saya nggak bisa maksa, siapapun tidak bisa memaksakan. Hati kita masing-masing yang tahu. Hati saya ini isinya dari malaikat apa dari setan? Ayo, masing-masing tahu itu. Kalau isinya ilmu kebenaran, ilmu hak, ilmu yakin, ilham dari malaikat. Kalau isinya takabur, sombong, hasud, iri, dengki, sum'ah, riya, ujub, fitnah, suudon dari setan. Terserah milih mana, monggo, monggo terserah milih mana. Ini namanya diisi dengan hikmah. Sekali lagi saya baca ayatnya ya. Saya baca sekali lagi supaya tahu bagaimana Nabi Muhammad membangun bangsa Arab. Yang harus kita contoh juga, membangun Pasir Putih, membangun Sawangan, membangun Depok, membangun Indonesia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini yang saya artikan baru satu ayat. Mau berapa ayat lagi? Ini sudah satu ayat, baru satu ayat sudah 1 jam. Kalau saya suruh bicara tiap malam setelah satu ayat baru selesai, berapa itu? Baru berapa ayat itu? Baru 6.600. Jadi 6.600 kali saya ceramah di sini baru selesai itu. Insya Allah. Tapi kalau baru ketemu baru satu ayat sudah segini. Insya Allah ini yang saya sampaikan namanya ilmu, namanya ilmu pencerahan namanya. Bukan omong kosong, bukan provokasi, bukan agitasi, bukan takbir, bukan gitu saya enggak. Tapi yang saya sampaikan adalah isi ayat tadi itu. Bagaimana metode Nabi Muhammad membangun bangsa Arab yang harus kita tiru, membangun masyarakat Pasir Putih, Depok, dan masyarakat bangsa Indonesia. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahu yahfadkum min ahati wal afat wal mihani wal fitan wa ya'khudh bi aydikum lima fi salah wal khair wal barakah wa yusallimkum min al fitan wal mihan buru'a min al amrad was saqam. Sehat semuanya mudah-mudahan, fi izzin wa sihha wa quwwa wa bastah, banyak rezekinya, kuat tenaganya, berkah hidupnya, fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah, wa mahabbati Rasulillah,
dalam rangka mengikuti Rasulullah. Li'alai kalimatillah, menjunjung tinggi kalimatullah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Selamat bermaulid Nabi. Ini hari persis tanggal 12 Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.